Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Solihah kelas 4A. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik dengan materi tentang bunyi. Kalian bisa menemukan materi tentang bunyi ini di buku paket kalian halaman 8. Di sini ada materi tentang bunyi, tentang energi bunyi. Nah, pernahkah kamu mendengar suara petir? Bagaimana perasaanmu? Padahal jarak terjadinya petir sangat jauh. Bagaimana suara petir? Suara petir tentu sangat keras, meskipun jaraknya ada di atas langit, sedangkan kita ada di atas bumi. Tetapi suara petir sering membuat kita terkejut. Nah, bagaimana suara itu bisa sampai di telinga kita? Nah, karena bunyi mengalami perambatan. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar. Di sini ada mobil polisi. Apa yang biasanya berbunyi pada mobil polisi? Tentu sirinenya. Nah, sirine pada mobil polisi ini disebut sumber bunyi. Kemudian, bunyi merambat melalui udara sehingga bisa kita dengar suara dari sirine mobil polisi itu. Kemudian, melalui media apakah bunyi dapat merambat? Bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Nah, di sini juga ada gambar contoh dari rambatan bunyi melalui benda padat. Mungkin kalian sudah pernah mempraktekkan cara ini. Yang kedua, rambatan bunyi melalui benda cair. Kemudian yang ketiga, rambatan bunyi melalui udara. Seperti kejadian petir tadi yang Ustazah ceritakan. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. 1. Ada sumber bunyi. Contohnya bagaimana, Ustazah? Contohnya tadi, ada mobil polisi dengan suara sirine, yaitu bernama sumber bunyi. Kemudian, ada media penghantar. Media penghantarnya apa? Udara. Udara itu membawa getaran dari sumber bunyi tersebut. Lalu yang ketiga, ada pendengar, yaitu manusia mendengar suara sirine dari mobil polisi tadi. Jadi, bunyi dapat terdengar karena memenuhi syarat 3 tadi. Fakta-fakta atau contoh rambatan bunyi dalam kehidupan. 1. Bunyi merambat melalui media udara, yaitu semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap. Yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair atau air, yaitu suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Yang ketiga, bunyi merambat melalui zat padat, yaitu saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih jauh jaraknya akan terdengar. Lalu, di sini ada contoh bagaimana bunyi merambat melalui media-media tadi. Yang pertama ini ada contoh bunyi merambat melalui benda cair. Jadi, di sini ada si Fulan mengetok gentong yang berisi air penuh dengan batu. Tetapi dia mendengarkannya melalui corong dan dia tempelkan di telinganya. Maka bunyi yang dia ketuk dari batu ini akan merambat dan dapat dia dengar dari gentong tersebut. Ini bukti bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Kemudian, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya juga ada teman kalian mengetuk-ketuk meja. Dan saat itu kalian menempelkan telinga di atas meja, maka kalian pasti akan mendengar ketukan dari
teman kalian tadi. Itu juga bukti bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Lalu, nih, melalui gelas plastik juga bisa termasuk bunyi merambat melalui benda padat. Jadi, udaranya mengalir dari sini, sumber suara, sumber bunyi, kemudian mengalir melalui benda padat, yang ini tali, kemudian bisa kita dengar di sini. Kemudian, bunyi merambat melalui udara. Nah, di sini adalah saat kalian bercakap-cakap dengan teman kalian. Maka, sumber bunyi dari mana? Dari mulut kita, sehingga didengar oleh teman kita yang merambat melalui udara. Itu juga bukti bahwa bunyi merambat melalui udara. Begitu juga yang terakhir, seperti di awal tadi, bunyi merambat melalui udara, seperti contohnya petir yang ada di langit dan kita dengar meskipun kita berada di dalam rumah. Jadi kalian sudah paham kan bagaimana energi bunyi, getaran, sumber bunyi, dan cara perambatan bunyi. Nah, tadi melalui penjelasan Ustazah harap kalian memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustazah. Ustazah akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.